kita sekarang masuk ke tahap proses pembuatan instalasinya. Ini ingin membuat 3 ember seperti ini. Jadi nanti di sini masing-masing dibuat satu tempat aquaponik, satu lagi. Jadi ini semuanya tempat pembuatan aquaponik. Nah, kita ingin membuat sambungan seperti ini agar air yang ada di ember 1 mengalir ke ember 2 dan ember 2 mengalir ke ember 3. Jadi kita nggak perlu tambahan pompa air seperti itu. Nah, untuk mengukur biar posisi pipa ini di tengah, pertama kita harus memulai dari mencari sumbu tengahnya. Mencari sumbu tengah dengan cara mengukur dengan meteran dimanakah titik tengahnya. Nah, kita coba ya, kita ukur. Oke, setelah ketemu titik tengahnya, kita tandai dengan bolpen. Kita tandai dengan bolpen di sini titik tengahnya. Jadi ini sudah ditandai. Oke. Setelah itu, kita sedikit perlu untuk memperkirakan kira-kira paralon ini posisinya di mana untuk biar tersambung dengan ember yang lainnya. Kalau bisa jangan terlalu ke bawah dan juga jangan terlalu ke atas. Jadi ini kita coba perkirakan ya. Oke. Nah, setelah dilihat, kita coba ukur. Tadi posisi lubang ini, lubang paralonnya ini berada di sebelah sini. Kita coba ukur ya. Lebih 2,5 cm ya, Bapak Ibu, di 2,5 cm. Di sini lokasi tempat mata bornya. Jadi nanti kita membornya itu untuk mata bor yang ini lokasinya di sini. Sekarang langsung kita bor saja ya. Ini ya. Kita rehatkan sebentar untuk memastikan agar posisinya bisa pas seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Oke. Nah, ini kondisinya sekarang setelah kita lubangi. Ini posisinya adalah ember yang di tengah. Jadi kita membuat rencananya 2 lubang. Lubang yang pertama untuk menghubungkan dengan ember yang di situ. Terus yang lubang yang kedua nanti akan kita buat untuk menghubungkan dengan ember yang sebelah sini, lebih seperti ini. Sama dengan yang tadi, kita sudah membuat titik pemborannya. Jadi caranya sama, cari titik tengahnya, kemudian kita perkirakan agar posisi pipanya tidak terlalu ke bawah dan juga tidak terlalu ke atas, kurang lebih 2,5 cm dari dasar embernya. Kita lanjut ngobrol ya. Di sini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, lokasinya. Oke, kita diamkan dulu. Nantinya kita membor lagi. Oke, kita sudah membuat 2 lubang yang pertama dan lubang yang kedua. Oke, tadi kita sudah selesai membuat lubang dan instalasi untuk embernya. Selanjutnya kita coba untuk membuat saluran-salurannya untuk pipa yang menghubungkan ini 3 ember ini. Oke, selanjutnya kita langsung ngelem ya. Bapak Ibu, ngelem paralonnya. Usahakan rata semuanya. Lem yang kita gunakan adalah lem RU Blue, lem spesialis untuk
tujuannya agar lemnya lebih dekat dan juga pipanya lebih pas pada posisinya. Selanjutnya tadi kita sudah potong pipa paralelnya, sudah kita sambungkan. Terus sekarang kita sambungkan pipanya ke namanya drum penghubung ya. Ini contohnya drum, kita sambungkan seperti ini. Oke. Sebelum kita menyambungkan ini, kita harus pasang dulu namanya TBA itu nanti di sini kita balut ke sini bagian penghubung ini drumnya. Ini biar lebih kedap air dan tidak gampang bocor. Biar lebih erat lagi, kita pakai kunci. Oke, udah ya. Nah, itu contohnya. Terus setelah itu kita sambungkan ke dalam embernya lubang yang tadi yang sudah kita buat. Oke. Sudah kelihatan ya, sudah masukin. Ya, jangan lupa kita juga menggunakan karet di sini. Sini ada karet, di sini juga ada karet. Kita masukkan. Terus kita putar. Lebih memungkinkan ya. Jadi inilah rangkaian atau instalasi aquaponik kita yang udah kita pasang, dan kurang lebih bentukannya seperti ini. Ada 3 wadah, 3 ember yang nanti masing-masing diisi air dari kolam ataupun air dari ember ikan. Dia akan terisi pertama di sini, airnya mengalir di sini dan mengisi ember yang di sini, kemudian juga ikut mengisi ember yang di sini. Jadi kita tidak menggunakan pompa ke masing-masing embernya, karena cuma melalui paralon-paralon yang ada di sini, paralon yang ada di sini. Nah, kemudian gimana kalau misalnya airnya penuh? Nah, kalau airnya penuh, nanti airnya akan keluar melalui sini dan itu akan mengalir lagi ke kolam ataupun ke ember itu, ember ikan. Nah, terus tadi kita ingin membuat media untuk netpot. Nah, netpot itu seperti ini. Nah, netpot inilah yang nanti akan digunakan untuk menanam ataupun sebagai tempat untuk menanam sayur-sayuran yang akan kita gunakan sebagai aquaponik. Nah, dalam ini nanti kita akan isi rock wool yang sudah kita laksanakan, dan di sini nanti netpotnya akan kita masukkan ke dalam styrofoam ini seperti ini kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Ini kebetulan rock wool yang sudah kita proses ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti kita akan coba bahas ini sedikit. Kemudian ini dulu gimana cara kita melubangi styrofoam ini yang kita gunakan untuk sebagai wadah medium untuk netpot ini. Kita kebetulan saya di rumah punya ini bekas antena ya Pak ya Bu, bekas antena, dan itu nanti kita langsung kita panaskan dulu ujungnya dengan kompor atau dengan api gitu ya, terus kita lubangi. Nah, itu hasilnya akan rapi seperti ini. Ketimbang kita menggunakan pisau atau cutter seperti ini kan bisa jadi hasilnya kurang rapi. Nah, ini sebenarnya cukup gampang untuk diperoleh karena banyak dijual di toko-toko ini, toko besi bekas seperti itu. Dan ya, kemudian jika ini sudah selesai kita lubangi, lalu kita taruh di dalam embernya, dalam wadah aquaponiknya seperti ini. Oh iya, untuk pembuatannya sebelum kita membuat lubang-lubang ini kita perlu untuk mengukur ataupun menghitung ya, kira-kira ini lubangnya pasnya berapa, kurang lebih seperti itu.
Nah, perlu kita bikin garis di belakangnya, bikin garis. Nanti kita cari titik tengahnya di mana. Ya, itu mungkin bisa membuat styrofoamnya lebih teratur dan juga lebih tertata. Jadi konsepnya nanti adalah styrofoam ini akan ikut mengambang di atas air dan netpotnya kita taruh di sini. Nah, kemudian akan ada sebanyak di sini 6, jadi ada 18 netpot nanti yang akan kita isi dengan tanaman. Nah, di sini ini contoh rock wool yang akan kita isi di dalam netpotnya. Kemarin beberapa hari yang lalu itu saya sudah coba untuk menyemai bibitnya. Yang di sini bagian bibit ini cabai, dan sebelah sini saya tanam kangkung. Nah, bapak-bapak ibu sekalian bisa lihat ini sudah mulai berkecambah ya. Sudah mulai berkecambah, ini hari pertama sejak kemarin. Itu ini hari pertama dan sudah mulai kelihatan ada kecambahnya. Kemungkinan ini sekitar seminggu lagi ini akan ada semacam kecambah yang lebih besar. Nah, ketika sudah kelihatan itu, lalu kita potong ini bagian-bagian nih rock woolnya, kemudian kita masukkan ke dalam netpotnya seperti itu. Oke, tadi kita sudah berhasil merakit ini semua, dan selanjutnya kita taruh di tempatnya atau di kolam seperti itu. Nah, kebetulan di rumah ini ada kolam di bagian belakang, dan ini tempat tatakan atau dudukannya. Nah, di sini bisa dilihat kalau di sini ada pompa air ya. Bapak Ibu semua ada pompa air. Nah, di sini ada pompa airnya. Terus pompa air ini dihubungkan menggunakan pipa menuju ke ember yang di tengah. Ember yang di tengah ini nanti airnya itu akan mengalir ke ember yang di kiri dan mengalir ke ember yang di kanan melalui pipa berukuran setengah inch. Ini juga setengah inch, pembuangannya setengah inch. Nah, di sini kita bisa lihat kita menggunakan namanya watermoor. Ya, watermoor. Watermoor ini fungsinya biar kita nanti untuk membersihkan pompanya itu jadi lebih mudah. Karena kita nggak perlu buka ini dari atas sampai bawah, kita cukup buka ini saja, lalu pompanya bisa kita ambil untuk dibersihkan. Nah, sekarang mari kita coba lihat bagaimana sistem kerjanya dan bagaimana tentang aliran airnya. Nah, bisa dilihat airnya sangat kencang ya, Bapak Ibu, airnya sangat kencang. Nah, sebelumnya kita sudah coba ketika airnya yang kencang ini kita menggunakan saluran pembuangan yang berukuran setengah inch sebesar ini, itu tidak tercover alias airnya jadi meluber dan melimpah. Kemudian kita coba ganti dengan pembuangan yang lebih besar, yaitu sebesar 1 inch. Jadi kita menggunakan pembuangan 1 inch. Mari kita lihat apakah ini akan berefek atau tidak. Apakah ini tetap akan melimpah atau tidak, mari kita lihat. Nah, kita juga bisa melihat bahwa aliran airnya mengalir dari ember yang pertama ke ember yang di kiri dan di kanan. Kita bisa lihat aliran airnya. Dan kenapa penghubung antara ember ini kita taruh di bagian yang paling bawah? Karena agar nutrisi di air ini yang berupa kotoran seperti ini, nah kotoran-kotoran seperti ini bisa teralirkan ke ember yang di kiri dan yang kanan. Sebab jika kita taruh di bagian atas, maka yang mengalir adalah air-air yang bersih. Karena kotoran-kotoran ini komposisinya tetap akan di bawah karena lebih berat daripada air untuk jenisnya. Nah, ini kita bisa lihat ya, air yang hampir penuh lalu mengalir ke pembuangan dan kembali lagi ke kolam ikannya. Apa sih manfaat pembuangan ini dan adanya air mancur seperti ini? Manfaatnya adalah air yang mengalir ini akan menghasilkan oksigen terlarut yang itu akan bermanfaat untuk ikan dan akan meningkatkan kadar oksigen di dalam kolam ikan itu sendiri, sehingga nanti ikan akan lebih baik pertumbuhannya dan produksinya juga semakin bagus. Dan yang pasti kotoran ataupun juga hasil pembuangan ikan ataupun hasil pencernaan ikan akan semakin banyak seperti itu. Dan air yang
kita gunakan untuk dipompa ke atas ini akan jadi lebih kaya nutrisi dan akan bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan sayur-sayuran yang kita gunakan untuk proses aquaponik. Nah, kurang lebih sistemnya seperti ini. Jadi sini ada akar-akarnya ya Bapak Ibu. Di sini akar yang tumbuh akan masuk ke dalam air, dan akar itu akan menyerap kandungan-kandungan hara dalam air yang berasal dari kotoran-kotoran ikan. Kelebihan dari sistem ini adalah untuk membersihkan wadahnya juga lebih gampang. Kita tinggal mengangkat ini, mengangkat styrofoamnya, lalu kita coba bersihkan seperti itu. Berbeda dengan sistem pipa, itu lebih mudah tersumbat dan bahkan pemeliharaannya jadi lebih susah serta biayanya juga cukup mahal.